Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, terlebih yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darul Ilmi, yang terhormat panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Amin MPD beserta ibu dan keluarga, yang kami hormati segenap perwakilan dari Yayasan Pendidikan Nasima yang dalam hal ini hadir bersama kita Bapak Ilyas dan juga Mas Adi. Matur nuwun Mas. Akhirnya kembali ke Nasima saya. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren As-Solihiyah sekaligus Kang Mas saya juga, panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Sohib Ridwan MPDI, seluruh tamu undangan, terkhusus wali santri Pondok Pesantren Darul Ilmi yang kami hormati, dan tak lupa seluruh wisudawan, wisudawati tahfidz Al-Quran Pondok Pesantren Darul Ilmi, baik yang juz amma 5 juz, 10 juz, 20, bahkan 30 juz. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi bagian dari wasilah kita mempertahankan Islam li'ila'il kalimatillah dan menjaga tradisi transmisi keilmuan yang ada di Pondok Pesantren minal dunia ini dan terlebih besok sampai dengan yaumil qiyamah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga bisa hadir di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kehadiran kita bagian dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh yang diterima, karena kita semua menyaksikan bersama haflah khotmil Quran yang pasti di sini penuh malaikat yang berdatangan mendoakan dan juga mengamini setiap doa yang datang, dan menjadi bagian kita menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah orang-orang yang cinta terhadap ilmu, orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, dan semoga kecintaan kita terhadap Al-Quran mempertemukan kita bersama dengan Al-Quran besok di yaumil qiyamah, menjadi saksi kita, menjadi syafi'an kita, menjadi bagian yang menolong kita ketika kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, teladan kita, yang kita berharap bisa mengikuti jejak sunnah-sunnahnya, dan kita semua berharap bisa menjadi bagian umatnya yang mendapat syafaatnya minat dunia ini terlebih besok di yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, patut berbangga dan patut bahagia kita semua bisa hadir di tempat ini untuk menyaksikan sebuah perjuangan, sebuah rangkaian transmisi keilmuan, sebuah rangkaian sanad ilmu yang dihadapkan kepada panjenengan semua. Lahirnya haflah atau lahirnya khotmil Quran yang tadi jenengan saksikan, anak-anak panjenengan bisa khotam Quran, ada yang juz 30, ada yang juz 5, 15, 10, 20, bahkan juga 30. Itu menunjukkan bahwa pesantren kita masih mampu mengawal anak-anak kita. Pesantren kita menunjukkan bahwa kitalah masih menjadi lembaga yang mampu melahirkan generasi-generasi yang akan berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala li'ila'i kalimatillah sampai dengan ila yaumil qiyamah insyaallah ke depan. Kami atas nama RMI PWNU Jawa Tengah dan juga Forum Komunikasi Pondok Pesantren Jawa Tengah berterima kasih sebesar-besarnya kepada Pondok Pesantren Darul Ilmi secara khusus dan seluruh pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah
yang terus berjuang untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita adalah lembaga yang memang mengawal anak-anak kita, pendidikan karakternya, akhlaknya, dan juga keilmuannya yang tidak kalah dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Memang hari ini para bapak ibu, kita harus mengakui kita tertatih karena isu-isu framing media yang kemudian mengenai pondok-pondok pesantren kita. Kita tahu bersama mungkin di media-media sosial betapa gencar sekali gempuran kepada pondok-pondok pesantren kita. Itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah framing media yang memang melemahkan. Tujuannya adalah menjadikan orang berpaling dari pondok pesantren. Orang kemudian tidak lagi senang dan cinta dengan pondok pesantren. Padahal bagi panjenengan para wali santri, ketika menyaksikan dan juga merasakan, mungkin panjenengan termasuk orang-orang yang yakin bahwa anak jenengan kalau bukan dikawal oleh pondok pesantren Darul Ilmi tentu tidak akan mampu seperti yang jenengan saksikan tadi di video tipnya, di filmnya yang dikaryakan oleh Pak Yusuf tadi. Menurut saya gambaran yang sangat jelas sekali bahwa itulah yang sebenarnya dilakukan oleh kami di pondok pesantren. Kami tidak melakukan selain pendidikan yang terbaik yang kita persembahkan kepada anak-anak. Akhlak anak-anak kita kawal. Kalau tadi Pak Yai Amin bercerita, mungkin bagi jenengan di luar pesantren merasa bahwa itu apa sih? Orang setoran Quran, orang simaan Quran yang kemudian mereka tertatih-tatih menghabiskan waktu, berjuang luar biasa, hadiahnya cuma nasi goreng, Mbak. Bagi kita barangkali, apalagi kalau orang di luar pesantren merasa bahwa ini adalah bukan yang terbaik. Tetapi kalau kita di pondok pesantren, ini bukan nasi gorengnya, tapi betapa penghargaan ustadz kepada santrinya, perhatian ustadz kepada santrinya itu melampaui itu. Kami pengasuh pondok pesantren seringkali menafikan kepentingan kami sendiri. Uang yang ada dipersembahkan untuk santri, membangun sarana. Mungkin kalau saya sekarang ditanya kepada Pak Amin ini, duitnya banyak mana untuk beli jajan anaknya, sama untuk memberikan kepada santri-santrinya, jawabannya pasti tegas, santri nomor 1. Saya berani ngomong begini, Pak Amin ini saksinya. Saya itu anak kiai juga. Bapak saya Kiai Haji Muhammad Ridwan, termasuk gurunya Pak Amin, juga bapak dari Pak Yai Sohib ini, juga gurunya Pak Amin. Seringkali kami di pondok-pondok pesantren anak-anak kiai itu baju barunya di lebaran itu nomor terakhir, Pak. Setelah baju baru diberikan oleh orang tua saya untuk marbot, untuk orang-orang yang rajin sembahyang, untuk orang-orang yang dalam Ramadan itu full dia tarawih di masjid. Setelah itu baru anak-anaknya. Maka seringkali kami itu tanggal 1 lebaran itu baru dapat baju baru, itu kalau masih ada uang sisa. Ini adalah perjuangan para masyayikh pesantren. Maka ketika framing media semacam ini kita harus tunjukkan, tidak akan mungkin lahir 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20, apalagi 30 juz kalau hanya dari kiai-kiai, dari pengasuh-pengasuh pesantren yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Yakin itu prihatinnya setiap malam bangun mendoakan santrinya, berani berpuasa, mengurangi makan, berani mengurangi tidur hanya untuk para santri-santrinya. Memang ini tantangan kita, bahwa memang ada pesantren yang jelek, pesantren yang kurang kualitas, kita tetap harus mengakui. Tetapi bukan semua yang semacam itu. Kalau ada framing hari ini, apalagi kita itu Mas Adi, Pak Ilyas, ngapunten, krosone niku Pak, kami di RMI, kami di FKPP, ya Forum Komunikasi Pondok Pesantren Jawa Tengah, krosone Pak, setiap kali ada masalah pasti didekatkan dengan masa penerimaan santri baru. Kenapa kami berani ngomong framing? Ya karena begitu.
Kasus di Pati itu sejak tahun 2004, bukan baru kemarin, tetapi framing media kemudian diarahkan semua pasti semacam ini menjelang tahun ajaran baru. Begitu Pati meledak, sekalipun kita tahu semua Pati bukan kiai terus terang saja memang, tapi kita kan nggak bisa ngomong karena itu ya pesantren. Anggapan wong mesti kiai, padahal tidak semuanya begitu. Pati meledak selesai, Jepara, Klaten, terus ini akan terus begini, akan terus keluar berita-berita tentang keburukan pesantren mungkin sampai nanti setelah penerimaan santri baru selesai. Jenengan perhatikan saja, tapi saya yakin wali santri Darul Ilmi berbeda. Mereka sudah menyaksikan sendiri anak-anaknya. Nun sewu Pak, Yaman ini anak-anak jenengan kalau di rumah ibu ngapunten. Sekarang itu kalau sudah kena game, kena HP, niku ora anake kiai, ora anake bakul, ora anake tukang becak, ora anake profesor, langsung dadi goblok. Hari ini HP di rumah itu sudah tidak bisa kita antisipasi, tidak bisa atasi. Kita selalu ngomong tentang parenting positif, kita ngomong tentang bagaimana bijak dengan media, tapi kenyataannya berapa dari kita yang bisa melarang anak kita untuk stop HP dalam satu hari hanya 30 menit sampai 1 jam? Hampir semua nggak bisa, tapi Pak Yai Amin bisa. Tapi pondok pesantren bisa. Sehingga anak-anak kita mungkin tetap ngerti, tidak kuper. Saya yakin santri-santri Darul Ilmi tidak kuper, dicekeli handphone yo cekeli HP yo tetap iso nggunakake. Ora terus kemudian gaptek karo HP semaput kan mboten to. Tetapi karena pesantren bisa mengatur waktunya, bisa mengatur jadwalnya, yang terjadi anak sekecil itu sudah bisa hafal juz 5, juz 10, juz 30, juz 20. Apa yang kemudian tidak kita banggakan dengan pesantren? Menurut saya, sekali lagi, kami atas nama RMI sangat berterima kasih. Seperti Darul Ilmi ini menunjukkan kepada publik bahwa kita terus bergerak, bahwa kita masih ada kekurangan, kita mengakui, dan kita selalu akan berbenah. Saya malah sangat senang kalau Pak Yusuf itu juga keliling ke pesantren yang lain, Pak. Ya ke Darul Ilminya ya, maksudnya jangan sampai nanti setelah kenal yang lain Darul Ilmi ditinggal, jangan. Tetapi juga harus kenal di yang lain, karena pesantren itu variasinya sangat banyak, pesantren jenisnya sangat banyak, modelnya sangat beragam, sehingga pesantren-pesantren itu biar kemudian tampil di publik secara tegak, orang biar tahu bahwa pesantren-pesantren kita itu juga bergerak. Pesantren yang sain ya banyak, Pak. Pesantren yang santrinya ahli sain banyak. Pak Ilyas itu sering kemarin bawa lulusan atau membawa guru-guru dibawa ke Amanatul Ummah. Itu santri lulusannya semuanya keserap ke perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Santri, Pak. Sama di sana peringatan besarnya tulisannya kiai kan, santri makan tidak boleh terbanyak-banyak. Itu sama. Jadi artinya bahwa santri itu sejak awal diajari bahwa dia harus sederhana, dia harus prihatin. Karena itulah sejarah yang kita punya, dan itulah potret pendidikan yang kami tangkap. Kalau jenengan baca kitab seperti Ahlal Musamaroh, kitab yang karyanya Kiai Abu Fadl Senori, di kitab itu cerita tentang wali 10 yang diceritakan tidak hanya sakti, melompat, munggah gunung, terbang, bukan begitu. Yang diceritakan oleh beliau di kitab itu adalah bagaimana keberhasilan itu selalu dimulai dengan tirakat. Bagaimana keberhasilan itu dimulai dengan mengurangi makan. Keberhasilan itu keberhasilan didapatkan dengan mengurangi tidur. Mau mempunyai himmah yang tinggi, itu di kitab itu, Pak. Tokohnya yang kita kenal di telinga kita ada Lembu Peteng, yang di telinga kita kenal ada Wandan Kuning. Tetapi itu adalah hasanah kita, dan itulah yang kemudian mewariskan atau diwarisi oleh kita pondok-pondok pesantren, khususnya yang di bawah RMI PWNU Jawa Tengah.
Karena itu sekali lagi kami atas nama RMI berterima kasih sebesar-besarnya kepada Pondok Pesantren Darul Ilmi, dan kami berdoa semoga pesantren ini terus berkembang. Pesantren ini semakin maju, semakin jaya, santri-santrinya juga semakin berkembang, santri-santrinya juga semakin mendapat pengetahuan-pengetahuan yang memang diharapkan, dan juga selalu dikirim orang tua yang semakin peduli kepada anak-anaknya, peduli kepada pesantren, dan terus terang juga harus ditambahi satu Pak Yai Amin, peduli pada kiainya. Ngapunten niku kadang-kadang wali murid niku yo nemen kok. Nggih to, ngapunten niki kula rada kasar niku. Kadang-kadang yo nemen. Anake sangune entekno kebuatan entek ngrambahi, tapi wayahe pondok urung bayar niku lali. Ngapunten niki, nun sewu lho niki, mungkin jenengan boten, tapi kata-kata kan ngoten. Kalau untuk sangune anak kadang dilos, wis ra boleh, berapapun kita kasih. Bahkan nun sewu nak ndelok jenengan ndelok nang TikTok niku, ono bocah rokokan sedul-sedul, beles, los. Rokok boleh bebas, entek piro dikasih. Ngoten niku kadang-kadang karo pondok ra bayar, Pak. Ngapunten niku. Lah keranten niku peduli kepada kiainya. Salah satunya adalah pasrahkan anak jenengan, yakinlah dengan sistem pesantren, maka hati disambung, robitoh antara orang tua dengan kiai jangan sampai putus. Kalau di rumah Bapak Ibu kirim Fatihah untuk anak-anaknya agar dimudahkan belajarnya, dimudahkan ngajinya, ya difatihai juga kiai-kiainya agar beliau sabar, agar beliau semakin dikuatkan oleh Allah, dicukupi semua jalan rezekinya. Jadi ojo matekai anak tok Pak, matekai kiai ini barang. Biar kemudian robitohnya kita ada, ikatan antara orang tua dengan kiai itu nyambung. Kalau itu yang nyambung Pak, kiai itu tidak akan putus. Sampai kiainya wafat, sampai kiainya sudah tidak ada, itu tetap akan nyambung dengan anak-anak panjenengan. Kalau jenengan bisa menyambungkan robitoh itu. Saya itu sama, setiap ada masalah sumpek itu ya tidur Pak Yai saya datang. Kemudian ngandani, ngene lo, ya jalan aja. Ya alhamdulillah kemudian bisa selesai. Niki sing kula critake niki ilmu pondok Pak. Nah ilmu sekolah rapun sing percaya. Ngimpi yo bunga tidur, kan ngoten. Tapi nak ilmu pondok ngimpi ketemu kiai ini jagongan niku yo ngaji Pak. Dan itu yang ada yang punya pesantren. Di luar pesantren tidak punya itu hasanah itu. Nah terus kemudian kami juga atas nama RMI berharap pesantren ini terus berbenah ya. Kalau masih ada kurang-kurang sedikit wis nggak usah minder Pak Yai ya, yang penting kita terus jalan. Ibarat orang itu berjalan pelanlah, asal tidak berhenti itu sampai mana-mana. Onta niku sing diomong ten Quran, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sampeyan ora ndelok tah jare wong kafir-kafir kae ora ningali piye unta kok digawe karo Gusti Allah. Penelitian seorang profesor di Mesir tentang unta. Unta niku jane mlakune niku nak timik-timik sak karepe dhewe niku sampai ratusan kilo ra mandeg. Cuman nak menawi digas ditegarke memang unta niku 100 meter wis lempoh Pak. Tetapi kalau dibiarkan dia jalan sampai mil-mil dia nggak akan berhenti. Makanya kenapa kemudian simbol perjalanan yang ada di Timur Tengah itu pakainya unta ya karena itu. Nah saya berharap pesantren ini ya jadi unta tapi unta terbaik lah, untane Kanjeng Nabi. Ya jadi ora terus dimik-dimik tapi jalan saja nggak usah berhenti, tapi nanti kan sampai mana-mana. Ya alhamdulillah dukungannya dari Pak Yai Hanif, dukungannya dari Nasima luar biasa ya, itu terus dijalin kemitraan-kemitraan. Tentu saja dengan pihak-pihak lain kita harapkan terus bermitra. Kemudian juga yang terakhir barangkali dari saya ya, kami RMI ya sifatnya begini ini. Karena kami bukan lembaga yang membawai panjenengan, tapi kami adalah lembaga yang khidmah kepada panjenengan para kiai. Kalau ada masukan-masukan tentang bagaimana harusnya pesantren terbaik, jangan sungkan-sungkan matur kepada kami, jangan sungkan-sungkan untuk mendiskusikan dengan kami. Insya Allah di RMI Jawa Tengah sekarang kita terus melakukan ada pelatihan musrifah agar
agar ustadz-ustadz itu semakin paham tentang bagaimana pengasuhan yang baik. Kita juga ada kegiatan sambang pesantren, kita juga ada kegiatan di RMI, banyak kegiatan yang kita lakukan, termasuk juga untuk meningkatkan kemandirian dan juga transmisi keilmuan serta penguatan sanad pesantren. Dari kami selaku RMI dan juga selalu FKPP Jawa Tengah, sekali lagi berterima kasih dan mohon maaf kalau terlalu banyak yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmu Al-Quran yang dikembangkan oleh pesantren Darul Ilmi terus berkembang. Dan kami meyakini bahwa ini adalah ilmu tertua di Islam yang ada bersamaan dengan Rasulullah diutus, karena itu mempertahankannya adalah bagian dari jihad, mempertahankannya adalah bagian dari menjaga keilmuan Islam. Dari Al-Quran kemudian lahir ilmu-ilmu yang lain. Karena itu jangan hanya selesai menghafalkan saja, anak-anaknya mulai dikenalkan dengan proyek-proyek yang memang yang bersambungan dengan Al-Quran, sehingga akhirnya anak-anak juga lengkap ilmunya, dia hafal Al-Quran, faham dan bisa menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Pak Yai, ngapunten, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita, memudahkan langkah kita untuk terus berkhidmah, berjuang untuk pondok pesantren kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.